Shalom adik-adik. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah Komisi Anak Gereja Kristen Kaum Kudus Surakarta. Nah adik-adik, kita semua senang sekali ya boleh bangun pagi menikmati hari ini. Ini semua tahu nggak pemberian dari siapa? Dari Tuhan kita ya. Betul sekali ya, Tuhan itu baik, sayang sama kita ya. Nah, kalau Tuhan ada di dalam kita, wah, hati kita ini bisa damai, senang, ada sukacita, dan itu penting sekali ya. Nah, yuk kita sama-sama mau menyanyikan sebuah pujian Jesus in Me. Yuk bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan. Yuk anak-anak bersemangat, kita mau menyanyi dan menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Jesus in Me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy that Jesus in me. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than anything. Jesus in me, Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy that Jesus in me. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than anything. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than anything. Betul sekali ya adik-adik, Tuhan mengasihi kita melebihi apapun. Wah, senang sekali kita sebagai anak-anak Tuhan dikasihi yang begitu besar dari Allah kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuka ibadah kita mau berdoa, boleh duduk kembali. Kita mau melipat tangan kita mau menutup mata kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, senang sekali kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama lagi. Tuhan, kami rindu untuk memuji Engkau. Kami rindu untuk menari bagi Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini. Kiranya ibadah ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus tadi ada di dalam kita ya, tadi Jesus in me ada di dalam kita, akan ada sebuah perubahan dalam hidup kita. Nah, kita akan berubah tentunya menjadi lebih baik ya, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, mari kita menyanyi dan menari untuk kemuliaan Tuhan melalui lagu Make a Difference. Yuk bangkit berdiri lagi, kita mau menari bersama-sama. Jesus changes lives forever. If he calls, I won't say never. I'll say now. Use me, Lord, somehow. He's at work every minute. His great plan, I am in it. I'll say now. Use me, Lord, somehow. With all my heart, this is what I say. I wanna get out
kita sudah menari dan menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Lagunya semangat ya, tadi sudah ikuti gerakan semua ya. Sip. Nah, sekarang saatnya kita mau persiapkan hati kita untuk belajar akan firman Tuhan. Kiranya kita boleh meneduhkan hati, menyiapkan telinga dan hati, dan juga pikiran kita supaya siap untuk menerima firman Tuhan. Yuk kita mau menyanyikan sebuah pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Halo anak-anak sekalian, selamat hari Minggu dari Yosi Lausha dan juga Lulu. Oke, semangat sekali Lulu hari ini. Ya dong Lausha, akhirnya aku hari ini temenin Lausha lagi. Oh iya, betul sekali. Yuk sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan ya Lulu ya, kita mau sama-sama berdoa. Oke, kita sama-sama berdoa ya anak-anak. Yuk semuanya sikap berdoa yang benar. Hold your hands, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami hari ini. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum mulai belajar firman Tuhan, kita mau buka dulu Alkitab kita dari 1 Samuel 17 ayat 45. Lulu tahu tidak 1 Samuel perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Nggak ada. Lulu kalau nyanyi perjanjian baru nggak ada 1 Samuel. Oh iya? Iya. Matius, Markus, Lukas. Nggak usah Lulu dilanjutin kepanjangan. Ya. Jadi 1 Samuel itu ada di perjanjian lama Lulu. Oh, sebelum 2 Samuel ya Lausha ya? Iya betul, sebelum 2 Samuel. Yuk anak-anak buka yuk 1 Samuel 17 ayat 45. Oke, sudah semua? Yang belum bisa buka Alkitab, boleh dengarkan Lausha yang akan membacakan untuk kita semua ya. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Lulu mau baca, Oh, Lulu mau baca juga ayatnya? Iya. Oke, silakan Lulu. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi
Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Loh, kenapa gitu? Menghela nafasnya kenapa? Gitu kenapa? Capek loh, capek. Iya, capek. Aku masih kecil. Ya, baiklah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang sebelum mulai cerita, Lause punya teka-teki dulu buat Lulu. Apa? Ada hadiahnya enggak? Ada. Nanti dapat tepuk tangan dari Lause sama dari teman-teman. Tidak, yang lain dong. Lulu mau hadiah apa? Baju baru, sepatu baru, banyak maunya. No. Nanti aja ya. Oke. Lulu tahukah siapa itu Daud? Oh, Lulu tahu. Siapa? Itu. Yang ada di gereja. Oh iya, yang ada di gereja itu namanya Mas Daud, tapi bukan Daud yang ini. Daud yang di Alkitab maksudnya. Lause itu tokoh yang di Alkitab. Oh, tahu. Siapa? Jadi Daud itu adalah anak muda yang kerjaannya jadi gembala kambing domba punya bapaknya. Itu ya, Lause ya? Yes, betul sekali. Daud ini adalah seorang anak muda yang kata Alkitab itu perawakannya itu bagus banget. Ganteng banget. Seganteng Koko Joy. Ya, seganteng Koko Joy. Oh, nah terus kerjaannya dia itu sebagai gembala kambing domba. Betul sekali Lulu. Lulu tahu nggak hobinya Daud itu apa? Bernyanyi. Yes, good, bernyanyi. Hobinya Daud itu bernyanyi dan bermain alat musik. Namanya itu kecapi. Lu taunya gendang loh, Syah. Iya, tapi Daud mainnya kecapi, bukan gendang. Terus pertanyaan kedua, apa lagi? Lulu tahu Goliat? Oh, kenapa Lulu? Itu orang yang besar banget. Dia segede apa ya Lose ya? Kayaknya lebih tinggi dari pohon. Iya, Goliat itu orang besar banget. Dan dia adalah orang yang tidak mengenal Allah. Wow, tidak keren. Iya betul, Goliat tidak keren. Nah, hari ini kita mau mendengar kisah tentang Daud melawan Goliat. Hah? Bagaimana mungkin? Daud kan kecil, Goliat sangat besar. Pasti Daud akan kalah, Lause. Oh, tunggu dulu. Daud belum tentu kalah. Kan Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Allah, percaya kepada Allah, dan dia hidup benar di hadapan Allah. Sementara Goliat tidak kenal Allah. Kira-kira kalau mereka berperang, siapa yang menang? Goliat. Masih Goliat. Kita dengar dulu ya cerita berikut. Kita mau melihat kisah bagaimana Daud bersandar kepada Allah ketika Allah memperhadapkan Daud dengan Goliat, raksasa besar dari bangsa Filistin. Komik Alkitab Anak. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel.
Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Gitu loh ceritanya. Ternyata yang menang Daud. Iya, Lause sudah bilang yang menang Daud. Seperti ada lagu gini. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya. Tak. Gitu taknya ya. Goliat mati. Puji nama Tuhan. Kamu nyanyi fals selain kali dulu, nggak usah nyanyi ya. Nah anak-anak, dari kisah ini kita bisa melihat Daud adalah orang yang sangat mengenal siapa Allahnya dia. Daud tahu sekali bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Dan Daud juga tahu dan percaya bahwa Allah telah berjanji untuk selalu setia kepada bangsa Israel. Betul sekali Lulu. Makanya Daud dengan berani mendatangi Goliat dan berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Nah, anak-anak, keyakinan inilah yang akhirnya membuat Daud itu siap dan bersedia melayani Allah seumur hidupnya. Dan Allah yang setia kepada Daud dan bangsa Israel itu ternyata juga Allah yang setia kepada kita. Dia adalah Allah yang layak menjadi tempat kita bersandar. Oh gitu ya Losyo ya. Berarti kalau Allah pilih Daud untuk melayani dia, Allah juga pilih kita nggak Losyo? Oh tentu. Allah juga memilih kita, memanggil kita untuk melayani dia seumur hidup kita. Dengan cara berperang. Oh, bukan dengan cara berperang, tapi dengan cara hidup benar. Artinya, perkataan kita, tingkah laku kita, pikiran kita, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Yes, betul sekali. Seperti firman Tuhan juga berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu sama saja dengan melayani Allah.
Tapi kan itu nggak gampang, Losha. Oh, betul. Losha tahu sekali itu tidak gampang. Daud waktu mau melawan Goliat juga tidak gampang. Tapi Lulu ingat apa yang Daud lakukan? Percaya kepada Allah, bersandar kepada Allah. Betul sekali. Seperti Daud yang bersandar dan percaya kepada Allah, tugas kita sebagai murid-murid Kristus dalam melayani Dia adalah bersandar dan percaya kepada Allah. Sebab Allah pasti akan selalu menolong anak-anak, menolong Losha, dan menolong kita semua untuk hidup melayani Dia sampai kapan, Lulu? Seumur hidup kita. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Dari Amsal 3 ayat 5. Pendek banget ini, nanti Lulu bantu Losha untuk hafalan sama teman-teman ya. Syup. Oke. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekarang Lulu. Siap. Dari mana, Losha? Amsal 3 ayat 5. Oh, Amsal 3 ayat 5. Terus, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Panjang, Losha, nggak jadi pendek. Aduh, Lulu hari ini banyak sekali kamu mengeluhnya. Ayo sekali lagi, yuk bareng-bareng sama Losha ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, percayalah kepada Tuhan anak-anak dengan segenap hati kita dan jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tapi bersandarlah kepada Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan layak dipercaya. Yuk sekarang sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang setia dan dapat kami andalkan. Tolong kami Tuhan untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya ketika kami dipanggil dan diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba waktunya sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Adik-adik, Tuhan sudah memelihara hidup kita ya. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Seperti makanan kita, pakaian kita ya. Semua Tuhan sudah sediakan. Jangan khawatir ya. Kita bisa lihat kalau burung-burung pipit yang di udara itu nggak pernah menanam loh. Tapi Tuhan beri makan ya, Tuhan mengenyangkan. Nah, apalagi kita anak-anaknya ya, pasti Tuhan memelihara. Yuk kita menyanyikan sebuah pujian, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Pipit tidak menanam, tapi
Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita membawa persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami dan juga kepada Papa dan Mama kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan. Tuhan, kami rindu di kesempatan ini untuk boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senang akan persembahan yang kami berikan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yeay, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye, Tuhan memberkati.